Baik, perkenalkan nama saya Brian Mitra Putra Lawat dari ML8. Di sini saya akan memperjelaskan tentang materi tanda baca. Pertama-tama kita akan mempelajari pengertiannya. Menurut Wijayanti 2015 halaman 30 yaitu tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan seperti titik, koma, titik dua dan sebagainya. Tanda baca dapat membantu pembaca untuk memahami makna tulisan dengan tepat. Bayangkan jika tulisan tanpa tanda baca, kita nggak mengerti atau memaknai arti sebuah kata atau kalimat baca. Baik, sini kita akan detail mempelajarinya atau pengertiannya, yaitu tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan. Pengguna tanda baca adalah untuk menunjukkan struktur sebuah tulisan, menentukan intonasi serta juga pada saat pembacaan. Nah, apa tujuan dari tanda baca? Yaitu secara umum, fungsi tanda baca yaitu untuk mencapai keefektifan komunikasi serta setiap tanda baca dapat mengartikan sebuah kalimat tersebut apakah berbentuk kalimat tanya, kalimat perintah atau kalimat deklaratif. Apa saja tanda baca dan fungsinya? Pertama, titik, koma, tanda seru, tanda tanya, tanda koma, tanda. Baik, di sini kita akan selanjutnya kita mempelajari tentang penggunaan tanda baca serta jenis-jenisnya dalam bahasa Indonesia. Tanda baca merupakan simbol dalam ejaan. Lalu apa aja jenis-jenis dari tanda baca dan bagaimana cara menggunakan tanda baca yang benar dan sesuai kaidah bahasa Indonesia? Seperti sobat yang memahami atau nggak pernah kalian menemukan tanda titik, tanda koma atau tanda hubung ketika kalian membaca artikel atau buku. Nah, itulah sebagian contoh dari tanda baca. Nah, tanda-tanda yang kita mempelajari tanda baca yaitu tanda titik. Tanda titik, apa arti tanda titik? Tanda baca yang satu ini hampir selalu bisa dijumpai dalam sebuah kalimat. Tanda titik menjadi penanda akhir dari sebuah kalimat. Namun ada juga beberapa ketentuan penggunaan tanda baca titik lainnya yang perlu kita ketahui sobat. Pertama, dipakai untuk mengakhiri singkatan. Jika singkatan tersebut dilambangkan dalam dua huruf, tanda titik tidak dipakai sebagai pemisah dan penutupnya. Contoh, an, untuk, atas nama. Namun jika singkatan tersebut dilambangkan dengan tiga huruf, tanda titik cukup menambahkan sebagai penutup saja. Contohnya HLF. Baik, demikian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Yahoo. Baik, perkenalkan nama saya Brian Mitra Putra Lawat dari ML8. Di sini saya akan memperjelaskan tentang materi tanda baca. Pertama-tama kita akan mempelajari pengertiannya. Menurut Wijayanti 2015 halaman 30 yaitu tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan seperti titik, koma, titik dua dan sebagainya. Tanda baca dapat membantu pembaca untuk memahami makna tulisan dengan tepat. Bayangkan jika tulisan tanpa tanda baca, kita nggak mengerti atau memaknai arti sebuah kata atau kalimat baca. Baik, di sini kita akan detail mempelajarinya atau pengertiannya, yaitu tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan. Pengguna tanda baca adalah untuk menunjukkan struktur sebuah tulisan, menentukan intonasi serta juga pada saat pembacaan. Nah, apa tujuan dari tanda baca? Yaitu secara umum, fungsi tanda baca yaitu untuk mencapai keefektifan komunikasi serta setiap tanda baca dapat mengartikan sebuah kalimat tersebut apakah berbentuk kalimat tanya, kalimat perintah atau kalimat deklaratif. Apa saja tanda baca dan fungsinya? Pertama, titik, koma, tanda seru, tanda tanya, tanda koma, tanda. Baik, di sini kita akan selanjutnya kita mempelajari tentang penggunaan tanda baca serta jenis-jenisnya dalam bahasa Indonesia. Tanda baca merupakan simbol dalam ejaan. Lalu apa aja
jenis-jenis dari tanda baca dan bagaimana cara menggunakan tanda baca yang benar dan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Seperti sobat yang memahami atau nggak pernah kalian menemukan tanda titik, tanda koma atau tanda hubung ketika kalian membaca artikel atau buku. Nah, itulah sebagian contoh dari tanda baca. Tanda-tanda yang kita mempelajari tanda baca yaitu tanda titik. Tanda titik. Apa arti tanda titik? Tanda baca yang satu ini hampir selalu bisa dijumpai dalam sebuah kalimat. Tanda titik menjadi penanda akhir dari sebuah kalimat. Namun ada juga beberapa ketentuan penggunaan tanda baca titik lainnya yang perlu kita ketahui sobat. Pertama, dipakai untuk mengakhiri singkatan. Jika singkatan tersebut dilambangkan dalam dua huruf, tanda titik tidak dipakai sebagai pemisah dan penutupnya. Contoh, an, untuk, atas nama. Namun jika singkatan tersebut dilambangkan dengan tiga huruf, tanda titik cukup menambahkan sebagai penutup saja. Contohnya HLF. Baik, demikian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Yahoo. Baik, perkenalkan nama saya Brian Mitra Putra Lawat dari ML8. Di sini saya akan memperjelaskan tentang materi tanda baca. Pertama-tama kita akan mempelajari pengertiannya. Menurut Wijayanti 2015 halaman 30 yaitu tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan seperti titik, koma, titik dua dan sebagainya. Tanda baca dapat membantu pembaca untuk memahami makna tulisan dengan tepat. Bayangkan jika tulisan tanpa tanda baca, kita nggak mengerti atau memaknai arti sebuah kata atau kalimat baca. Baik, di sini kita akan detail mempelajarinya atau pengertiannya yaitu tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan. Pengguna tanda baca adalah untuk menunjukkan struktur sebuah tulisan, menentukan intonasi serta juga pada saat pembacaan. Nah, apa tujuan dari tanda baca? Yaitu secara umum, fungsi tanda baca yaitu untuk menjaga keefektifan komunikasi serta setiap tanda baca dapat mengartikan sebuah kalimat tersebut apakah berbentuk kalimat tanya, kalimat perintah atau kalimat deklaratif. Apa saja tanda baca dan fungsinya? Pertama, titik, koma, tanda seru, tanda tanya, tanda koma, tanda. Baik, di sini kita akan selanjutnya kita mempelajari tentang penggunaan tanda baca serta jenis-jenisnya dalam bahasa Indonesia. Tanda baca merupakan simbol dalam ejaan. Lalu apa aja jenis-jenis dari tanda baca dan bagaimana cara menggunakan tanda baca yang benar dan sesuai kaidah bahasa Indonesia? Seperti sobat yang memahami atau nggak pernah kalian menemukan tanda titik, tanda koma atau tanda hubung ketika kalian membaca artikel atau buku. Nah, itulah sebagian contoh dari tanda baca. Tanda-tanda yang kita mempelajari tanda baca yaitu tanda titik. Tanda titik. Apa arti tanda titik? Tanda baca yang satu ini hampir selalu bisa dijumpai dalam sebuah kalimat. Tanda titik menjadi penanda akhir dari sebuah kalimat. Namun ada juga beberapa ketentuan penggunaan tanda baca titik lainnya yang perlu kita ketahui sobat. Pertama, dipakai untuk mengakhiri singkatan. Jika singkatan tersebut dilambangkan dalam dua huruf, tanda titik tidak dipakai sebagai pemisah dan penutupnya. Contoh, an, untuk, atas nama. Namun jika singkatan tersebut dilambangkan dengan tiga huruf, tanda titik cukup menambahkan sebagai penutup saja. Contohnya HLF. Baik, demikian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Yahoo.